acara pada sore menjelang malam. Kita akan mengadakan sarasehan Banom NU sekecamatan Labeng dengan tema dengan semangat Hari Santri Nasional. Kita tingkatkan konsistensi dan sinergitas keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kecamatan Labeng dalam menjalankan program umat. Adapun panelis yaitu yang pertama Bapak HISH, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan sekaligus Dewan Pakar PAC ISNU Labeng. Panelis atau narasumber yang kedua yaitu Bapak Fahrul Rozi Khairul Zamzam STPMM selaku Camat Labeng. Yang ketiga yaitu Lora Muzawir MTHI selaku Ketua PC ISNU Bangkalan. Yang keempat yaitu Bintara Akrom selaku Ketua MWCNU Labeng. Dimohon untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Sebelum kita mulai sarasehan pada sore hari ini, kami bacakan tata tertib, yaitu yang pertama, nantinya setiap panelis akan diberikan 5 menit untuk menyampaikan pandangan sesuai tema acara. Sesuai temanya yaitu tema dengan semangat Hari Santri kita tingkatkan konsistensi dan sinergitas keluarga besar NU Kecamatan Labeng dalam menjalankan program untuk umat. Yang kedua yaitu peserta acara sarasehan dapat menanyakan atau berdialog dengan apa yang disampaikan panelis melalui moderator. Yang ketiga yaitu setiap panelis diberikan 5 menit untuk menanggapi pertanyaan peserta. Yang keempat yaitu penyimpulan atau output sarasehan nantinya. Tanpa berpanjang lebar, monggo kami persilakan kepada mungkin kepada Bapak SH untuk menyampaikan pandangannya sesuai tema. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PC ISNU Kabupaten Bangkalan, Musawir. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Labeng. Yang saya hormati Ketua MWCNU Kecamatan Labeng. Dan semua para pengurus Banom dari MWCNU Kecamatan Labeng. Ini sebenarnya kalau mau memaparkan apa yang mau dipaparkan, saya juga bingung. Cuman mendengar tadi yang disampaikan oleh Ketua ISNU sesuai dengan temanya yaitu meningkatkan konsistensi dan sinergitas keluarga besar NU di Kecamatan Labeng dalam jalan program. Saya kira kalau saya dalam posisi saya sebagai sebagai wakil dari Kecamatan Labeng atau tepatnya Dapil 4, itu sebenarnya banyak yang bisa kita sinergikan. Yang penting yang namanya sinergi harus berarti 9 sama MWC-nya sendiri. Ya. Kalau semua Banom itu semua itu mengadakan kegiatan setahun minimal 2 kali, berarti sudah 18 kali dalam setahun. Dan di situ pasti dibutuhkan banyak anggaran. Di luar itu, MWCNU harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Labeng terutama itu. Apa yang bisa diberikan oleh NU untuk umatnya, untuk Kecamatan Labeng, untuk daerahnya. Nah, untuk bisa melakukan itu betul diperlukan sinergitas. Dan sinergitas itu seporan lagi, saya tuh sering ketamuyan cakancah IPNU sama IPPNU. Saya selalu menyampaikan kepada mereka
kalian sebagai pengurus IPPNU atau IPNU jangan pernah terseret oleh kepentingan politik tertentu. Kalaupun saya sekarang berhadapan dengan kalian, saya tidak akan pernah untuk mengajak kalian untuk ikut ke saya, enggak. Ini di bidang politik ya. Jadi ke depan, misalnya nanti ada pileg atau apa, terserah kalian mau pilih ke siapa. Mereka tadi terserah kita nanti itu memilih siapa nggak apa-apa. Yang penting ada sinergitas antara yang terpilih atau wakil kita di DPRD itu dengan NU dan MWCNU Labang, sehingga kedepannya itu bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Soalnya aku make tapi tegur ada ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pernyataan dari Bapak HI bahwasanya kita jangan pernah terlibat politik praktis dengan membawa organisasi NU. Ini menarik. Nanti bisa digelitik lagi oleh para audien. Kami meminta pandangan daripada Ketua MWCNU tentang NU sendiri dan banom-banom NU. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, langsung ke poin saja, bahwa sinergitas yang selalu kami bangun di Kecamatan Labang ini tidak henti-hentinya kami selalu koordinasi dan terus terang untuk merangkul beberapa masyarakat di Kecamatan Labang ini. Selain kepada warga Nahdien, juga kami sering komunikasi dengan partai politik dan semua kami rangkul. Terus terang, MWC Kecamatan Labang ini ada tokoh PDIP, ada tokoh Golkar, ada tokoh Nasdem, ada juga tokoh P3. Dan kami pun sinergi. Ketika kami berbicara NU, kami memang sengaja tidak berbicara partai politik, karena memang bukan ranahnya NU. Itulah yang kami bangun. Para hadirin yang kami hormati, itulah sinergitas yang kami upayakan di MWC Kecamatan Labang. Tetapi dengan kemampuan kami sebagai insan biasa masih banyak kekurangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MWC. Intinya beliau berpesan bahwasanya kita harus menambah lagi sinergitas dan konsolidasi MWCNU dengan banom-banom NU sehingga NU di Kecamatan Labang menjadi NU yang kuat. Menjadi NU yang kuat. Berimbang untuk yang ketiga, yaitu kami haturkan kepada Bapak Fahrul Razi Khairul Zamzam STPMM. Kami meminta pandangan beliau beserta apa kira-kira yang bisa kita sinergikan keluarga besar NU di Kecamatan Labang ini dengan Forkopimka Kecamatan Labang sehingga NU Kecamatan Labang tambah semakin kuat. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ke titik poin. Kalau tadi berbicara politik, yang lain kami kurang paham dengan politik. Jadi kami hanya mengulas sedikit bagaimana MWC berkomunikasi dengan kami. Forkopimka, alhamdulillah, walaupun tidak secara besar maksudnya dalam acara-acara besar, kami insya Allah ada komunikasi dengan Pak Ketua minimal. Misalnya kemarin ketika terjadi ada kebijakan PPKM dari pemerintah pusat, bahkan ada kebijakan yang membatasi terkait ibadah. Waktu itu yang dibingungkan oleh Pak Ketua ini terkait sholat Jumat.
Jadi memang tadi kata Pak Ketua saya mau taruh jabatan saya kalau memang. Jadi seperti ini kemarin memang komunikasi dan ternyata secara agama bahwasanya ada hal-hal yang bisa sifatnya bisa dibatasi atau dari agama itu sudah ada, bukan menutup tapi membatasi. Itu salah satu kebijakan yang sangat bijak dari Ketua MWC, dan kami kemarin Forkopimka sudah langsung setuju, sehingga kemarin kegiatan sholat Jumat dan Idul Adha alhamdulillah di Kecamatan Labeng juga berjalan dengan baik, lancar. Kemudian untuk pandangan kami terhadap NU, bahwa NU ini merupakan organisasi besar yang menurut kami potensinya sangat besar apabila ada hal-hal yang dibicarakan betul dan serius. Untuk sinergi dengan desa mungkin kami juga butuh pemikiran daripada NU, mungkin dari ISNU, IPPNU atau Pospo saja. Karena sejak kami di Kecamatan Labeng, kami memang ingin menggarap dari sisi badan usaha milik desa. Jadi badan usaha milik desa ini kami juga mohon nanti di setiap ranting-ranting beri masukan kepada kepala desa apa yang menjadikan potensi daripada desa tersebut itu bisa menjadikan sesuatu yang menghasilkan daripada BUMDes di desa tersebut. Kami 2 kali Bapak dan Ibu sekalian mengajak kepala desa ke BUMDes yang sudah dikenal di Indonesia ini, dan semuanya rata-rata juga semuanya sinergi, dan ada sumbangan dari NU juga di dalam situ. Jadi salah satu contoh di Ponggok di Jogja itu, jadi ada minimarket, ada banyak minimarket yang dikelola oleh BUMDes, dan di situ NU ada tanam saham di situ. Jadi sepora Kak Dinto. Jadi ketika ada acara NU, lo nyon sumbangan boleh seperti itu. Itu sudah dari badan-badan usaha itu yang bersinergi dengan desa itu sudah menciptakan suatu hasil yang yang bermanfaat, yang kembali kepada NU dan desa. Jadi banyak manfaat daripada pengelolaan seperti itu. Mungkin di NU juga seperti Sidogiri punya basmalah dan lain sebagainya. Kita bisa menciptakan hal-hal yang bermanfaat. Karena saya yakin, karena NU ini organisasinya besar dan paling banyak mungkin di Indonesia organisasi yang masanya paling banyak yaitu NU. Jadi banyak hal-hal yang perlunya dikupas dan dilaksanakan secara serius seperti itu. Mungkin itu saja pandangan kami singkat. Takut malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Camat. Beliau menyampaikan bahwasanya komunikasi NU dengan Forkopimka sangat baik, utamanya dalam kemarin masalah PPKM, dan yang kedua yaitu Forkopimka mengharap untuk sumbang pikiran NU, keluarga besar NU untuk desa utamanya di dalam BUMDes. Nanti bisa digali lebih dalam lagi. Yang terakhir yaitu kami mohon pandangan dari Ketua PC ISNU Bangkalan yang sekaligus beliau merupakan tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Bangkalan. Nanti bisa menyinggung kira-kira apa yang bisa kita sinergikan dari Bangkalan ke Kecamatan Labeng, dan nanti kita akan menjemput bola ke sana. Waktu dan tempat kami haturkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil ikhtisar yang saya muliakan, yang saya takdimi seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, Forkopimka Plus. Ya, kalau di Forpinda itu ada Forpinda Plus, maka di kecamatan tentunya ada Forkopimka Plus, yaitu dari pihak kecamatan dan yang lain ditambah MWCNU. Ya, juga kawan-kawan yang saya banggakan, sahabat-sahabat
dari ISNU, Pak Ketua beserta jajarannya, ada sahabat Dewan Pakar Pak HI, sahabat-sahabat Ansor, Fatayat, Banom yang lain, dan lembaga yang seluruhnya Banom yang ada di lingkungan MWJNU Labang. Saya sebenarnya persiapan untuk podcastnya ini bukan untuk sesuatu yang seperti disampaikan oleh sekretaris tadi. Ya, saya hanya sebenarnya ingin menyampaikan harapan terhadap podcast ini ke depannya. Karena apa? Sesuatu yang kemudian itu viral biasanya itu diikuti dengan latah oleh orang-orang yang lain. Misalkan sekarang sedang banyak orang bikin podcast. Nah, ini saya harap kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang ada di Labang ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan itu saja. Ya. Pertama, kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, sesuatu itu yang tidak boleh dimonopoli dan harus berserikat atau berbagi itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu rumput, kemudian air, kemudian api. Tapi itu konteksnya zaman dulu. Nah, ketika sekarang, di zaman sekarang, kita ini jangan kemudian membiarkan jaringan-jaringan internet itu dikuasai oleh orang-orang kapitalis dan liberalis. Maka dalam hal ini harapan saya kepada kawan-kawan ISNU bisa mempersembahkan atau menampilkan suasana podcast yang memang ya sesuai temanya ini, konsisten, edukasi, kemudian religi dan yang lain sebagainya. Karena ketika nanti sukses, maka ya mungkin bisa dijadikan ke arah badan usaha juga, seperti itu. Nih, sekarang kan memang lagi trennya memang seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada istilahnya netizen itu maha benar. Ya, maha benar netizen dengan segala sesuatunya, sehingga ya memang harapan-harapan kami ke depannya tidak meninggalkan jejak digital yang yang rawan seperti itu, yang rawan digoreng, apalagi bagi orang-orang yang di luar kemudian membenci Nahdlatul Ulama seperti itu. Sehingga memang secara umum kami harapkan dari podcast ini lahir sesuatu yang bisa bermanfaat untuk umat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait yang disampaikan oleh sahabat sekretaris itu, mungkin bisa off the record, nanti kita diskusikan setelah ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Ketua PC ISNU bahwasanya PAC ISNU jangan setelah di launching nanti pas tidak ada lanjutan, harus konsisten. Amin. Semoga minta doanya, semoga kita dalam podcast berisnu ini bisa konsisten dan bisa menginspirasi. Yang selanjutnya sudah semua. Terima kasih atas pandangan-pandangan para panelis, dan mungkin kami lemparkan kesempatan kepada peserta atau audiens untuk menanyakan kepada panelis. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Siapa? Dari Ansor. Mungkin ada lagi? Ansor dulu. Monggo silakan kepada sahabat Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mengenai tema kali ini, kita tingkatkan konsistensi dan sinergisitas keluarga besar Nahdlatul Ulama, yang pada hari ini diadakan oleh ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sebenarnya, Pak. Jadi diakui atau tidak, sejak adanya Suramadu ini, Labang ini, filosofi Labang ini sudah terbuka. Bahwasannya Labang bukan hanya pintu Bangkalan, tapi Labang ini pintu Madura.
yang perlu saya sampaikan yang pertama yaitu terkait SDM. Jadi di jajaran Nahdlatul Ulama ini ada Ibnu IPPNU yang kemarin sempat menyuarakan ke kita mungkin ada program sarjana atau jenjang beasiswa untuk lanjut ke sarjana. Yang pertama terkait itu kita bicara SDM. Yang jelas kita berada di Labang, posisi kita sangat strategis Pak, yaitu Pak. Jadi mungkin dari ISNU ini mempunyai pandangan kita sarjanakan semua pemuda di Kecamatan Labang kayak itu kan, biar bukan hanya tempat, bukan hanya apa ya, Labang ini hanya wadah yang ditempati orang luar pada akhirnya gitu, biar nantinya pemuda Labang yang berkreasi di sini kayak itu. Itu salah satu permintaan dari adik-adik Ibnu IPPNU kemarin sempat menyuarakan mungkin ada program kayak itu terkait beasiswa apalah kayak itu. Ini untuk apa ya, SDM. Yang untuk SDA kita lihat di Kecamatan Labang ini mungkin banyak aset pemerintah Pak, mungkin ya banyak aset pemerintah yang bergentayangan di Labang, tapi manfaatnya itu mungkin tidak dirasakan oleh masyarakat Labang. Mungkin bisa dari pemerintahan ini menyuarakan ini dalam artian, apalagi ini berangkat dari Nahdlatul Ulama kayak itu. NU dan banom-banomnya mungkin bisa menempati salah satu fasilitas itu kayak itu. Dalam artian untuk mengembangkan apa? Bicara meningkatkan konsistensi. Mohon maaf. Untuk meningkatkan konsistensi dan lebih bersinergi lagi mungkin kayak itu. Dan untuk mengembangkan NU dan banom-banomnya di Kecamatan Labang. Jadi cukup itu dari saya. Yang pertama tentang SDM, yang kedua tentang SDA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cukup menarik. Yang pertama yang ditanyakan atau dimintakan ya dengan dari sahabat Rifai, yaitu mungkin dari panelis bisa menanggapinya. Yang pertama yaitu peningkatan SDM dan mungkin beasiswa untuk Nahdien, utamanya pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Labang. Mungkin ada program-program yang bisa kita sinergikan dari pemerintah dengan NU Kecamatan Labang. Yang pertama. Yang kedua yaitu peningkatan SDA, yang mana potensi SDA di Kecamatan Labang ini sangat banyak. Sangat banyak, yaitu antara lain wisata, yang mana di sini di satu desa saja sudah ada 2 wisata, 3 lain di Sukolilo Barat. Yang kami inginkan mungkin akses jalan atau aset, sehingga SDA, sumber daya alam di Kecamatan Labang ini bisa terangkat seperti itu ya. Dukungannya dari pemerintah. Monggo kepada Bapak HI dulu sebagai Komisi A, mungkin ada program-program yang bisa kita sinergikan, bukan dalam artian proyek, bukan, tapi yang bisa kita sinergikan. Kalau untuk SDA itu maksudnya aset pemerintah yang mana maksudnya? Katanya IKM Pak, mungkin semacam IKM. IKM itu belum selesai. Itu anggarannya dari Kementerian Perdagangan, ya, Perindustrian pusat. Itu pusat. Di Bangkalan hanya pelaksana. Nanti beroperasinya seperti apa? Nunggu setelah serah terima dari pusat ke daerah. Begitu. Yang ada selama ini hanya dicoba itu, telepon kosong. Kalau seperti yang disampaikan oleh hostnya tadi mengenai
infrastruktur barangkali ya. Mengingat di Kecamatan Labang ini sudah banyak sebenarnya tempat-tempat yang sudah dikelola baik oleh perorangan maupun oleh BUMDes. Saya juga turut prihatin tentang kondisi infrastruktur yang ada. Tapi perlu diketahui juga bahwa memang 2 tahun terakhir ini anggaran tidak cukup sehingga bukan hanya Labang, se-Kabupaten Bangkalan hampir semuanya hancur untuk jalan kabupaten. Tahun kemarin pun, tahun sekarang ini sebenarnya kemarin saya, Pak Camat sama Ketua AKD yang dulu Pak Haji Topan itu sudah mengajukan, Bupati itu sudah ACC, sudah tanda tangan. Tapi karena anggarannya nggak cukup, sehingga tidak dilaksanakan. Karena itu untuk jalan kabupaten, dan saya termasuk di dalamnya yang mengupayakan itu, akhirnya Spora. Program saya yang sudah ditaruh di desa-desa itu saya cabut kembali. Cuman yang berhasil saya cabut tidak banyak. Akhirnya cuman memperbaiki ketemuan perapatan itu hanya sedikit. Itu dari anggaran saya, bukan anggaran bupati. Insya Allah tahun 2022 nanti Pak Camat sama Ketua AKD Kecamatan Labang sudah mengajukan lagi. Insya Allah nanti bulan depan pembahasan APBD, mudah-mudahan saya bisa mempertahankan itu. Nyontun, mudah-mudahan saya bisa mempertahankan itu. Itu ya mungkin kalau untuk itu. Kalau untuk masalah beasiswa mungkin Pak Camat lebih tepat. Silakan Pak. Terima kasih Pak AI atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Bang Rifai. Jadi untuk saya melanjutkan tadi bahwasanya IKM ini sebenarnya proyek daripada Kementerian Perindustrian, yang mana pekerjaan ini multi years atau lompat tahun, dari tahun 2017 sampai nanti berakhir di tahun 2022. Mungkin ini yang banyak belum tersampaikan kepada masyarakat. Jadi IKM ini dari tahun 2017 sampai dengan 2022, baru setelah itu baru ada serah terima. Jadi memang IKM ini kalau katanya orang-orang banyak trade and trade, memang trade and trade Pak. Jadi tahun ini dia kasih sekian untuk bikin ini, tahun sekian untuk bikin ini. Jadi memang itu memang multi years, jadi sampai tahun 2025. Untuk aset-aset yang ada di Kecamatan Labang ini mungkin kalau IKM itu memang masih belum selesai. Terus kemudian kalau Tanian Suramadu ini memang belum diserah terimakan. Pak Bupati memang menunda menyetujui karena Bangkalan masih harus sewa. Pak Bupati tidak mau itu sewa. Jadi Pak Bupati tidak mau sewa karena kalau Bangkalan sewa, terus yang mau disewakan ke masyarakat itu tinggi nanti harganya. Jadi Pak Bupati ini memperjuangkan bahwasanya Tanian Suramadu itu diberikan secara cuma-cuma kepada Pemkab Bangkalan. Seperti itu sifatnya. Untuk aset-aset yang lain mungkin saya kurang tahu, atau MWC mau bikin kantor di mana, monggo nanti kita koordinasi ke belakang. Itu mungkin ada tanah-tanah yang ini nanti kita bicarakan. Kemudian untuk banyaknya wisata, memang sebetulnya wisata ini karena kita kesulitan akses untuk bus masuk ke wilayah Kecamatan Labang ini kesulitan. Jadi dulu saya pernah mengonsep dengan Pak Ketua KD waktu itu masih Pak Haji Topan. Itu kita mengonsep, Pak Haji Topan waktu itu mungkin juga belum bilang ya, nanti itu mau dikelola NU, seperti itu dulu bahasanya Pak Topan, seperti itu. Jadi kita bekerja sama-sama travel, kita satukan wisata yang ada di Kecamatan Labang ini, dan kita bikin semacam parkir, nanti pakai kendaraan shuttle untuk keliling ke seluruh wisata. Dan itu katanya Pak Topan, nanti saya mau ngomong-ngomong sama NU untuk ngelola. Cuma waktu itu habis itu pandemi, buyar itu, rembegan itu buyar. Seperti itu. Ya monggo kalau nanti mau
mau dihidupkan lagi. Karena kemarin komunikasi saya sama Pak Haji Taufan, Pak mantan Klebun Pak Ingas. Mungkin ada sudah disonding juga ke pengurus MWC, saya kurang tahu. Cuma konsep saya seperti itu waktu itu begitu. Jadi bis itu parkir di Suramadu sana, kemudian kita menyediakan kendaraan shuttle untuk semacam wisata ini, apa namanya itu? Ya pokoknya kendaraan shuttle itu mengunjungi wisata-wisata yang ada di Kecamatan Labeng ini dengan mobil yang kecil yang bisa masuk ke wilayah Kecamatan Labeng. Nah itu sebelum pandemi, habis itu pandemi pas ada bahas boleh seperti itu. Kemudian untuk jalan memang seperti yang disampaikan Pak HI tadi, memang untuk jalan ini bukan cuma hanya di Kecamatan Labeng. Di seluruh wilayah di Kabupaten Bangkalan sekarang banyak teriak-teriak karena jalannya banyak yang rusak. Karena memang anggaran ini sekarang banyak direfocusing untuk penanganan COVID. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan atau program-program yang jalan itu banyak ditarik untuk kepentingan COVID-19 ini, termasuk yang punyanya desa. Mungkin tahun ini banyak yang menanyakan kepada kepala desa, kenapa desa kok gak ada yang ngaspal seperti itu. Karena itu tidak boleh, Pak. Karena memang tidak boleh. Sifatnya itu hanya yang urgent dan tidak boleh ngaspal memang. Tidak boleh jalan. Kalau cuma makadam itu masih boleh. Kalau untuk ngaspal tidak ada, desa tidak ada tahun ini. Mungkin itu bisa jadi sampai tahun depan itu desa itu yang tidak boleh. Seperti itu kondisinya. Terus kemudian untuk beasiswa, sebetulnya Pemkab Bangkalan ini ada beasiswa, cuma terbatas seperti itu. Dan sebetulnya juga anggaran dana desa itu juga bisa untuk beasiswa. Cuma pertanyaannya sekarang, dana desa ini hanya berapa? Di Kecamatan Labeng ini nggak sampai 1 miliar. Kalau untuk membiayai semua nanti mau netungnya biayain makin tungan oce gitu loh. Kasihan Pak Kepala Desa seperti itu. Sebetulnya bolehnya boleh. Cuma ketika ini satu dibiayai, pas lainnya kan oce makin Klebun saya salah hati masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi untuk beasiswa nanti kita juga akan komunikasi. Saya yakin ini juga kemarin PCNU juga membahas ini dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk beasiswa ini. Dan mungkin itu levelnya lebih tinggi lagi karena kami juga nggak ada untuk itu seperti itu. Cukup Pak Host. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada satu poin yang tadi disampaikan oleh Bapak Camat, yaitu bisa kita sinergi antara NU Kecamatan Labeng dengan Forkopimka masalah IKM yang mungkin bisa dijadikan shuttle. Terus nanti shuttle tersebut ada mobil nanti yang mengiringi pariwisata di Kecamatan Labeng. Seperti itu mungkin ya Bapak. Konsepnya dulu. Nanti mungkin bisa disinergikan lagi dengan Forkopimka. Untuk beasiswa tadi nanti bisa dengan universitas yang dekat. Mungkin ada pertanyaan? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan, saya Sekretaris MBCNU Kecamatan Labeng, Muhammad Imam Asy'ari. Terkait dengan adanya acara pada sore hari ini, kami berharap keluarga besar NU Labeng khususnya dengan adanya podcast ini, kita di sini ada tema konsistensi sinergitivitas, sehingga kalau menurut saya masalah keluarga besar NU Labeng ini di Labeng, baik itu MWCNU-nya maupun Banumnya sudah terbentuk semua, juga lembaga-lembaganya sudah lengkap, sehingga kalau
masalah sinergi saya kira tinggal kita meningkatkan. Akan tapi yang perlu kita pahami bersama tentang konsistensinya. Karena kalau hanya sinergitivitas, kita ya bisanya ya kumpul-kumpul, hanya kumpul-kumpul saja. Sementara konsistensi daripada apa yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan ini yang penting juga harus kita kembangkan. Jadi lebur apel kumpul saus, Kak Dito. Sehingga ini nanti bisa dikembangkan. Nah, kalau ini berjalan terus dari semua keluarga besar NU Labeng, MWC Banon dalam lembaga, maka saya yakin sinergitivitas ini akan bisa melanjutkan dan meningkat kepada konsistensi yang akan kita jalani bersama. Oleh karena itu, terkait dengan sinergitivitas ini, baik itu dengan sesama keluarga besar NU Labeng maupun dengan Forkopimka dan juga anggota dewan tadi, ini sangat menarik ya, saya pahami dari apa yang disampaikan Pak HI maupun Pak Camat Labeng ini terkait dengan sinergitivitas ini ya. Kalau Pak HI tadi kan menyampaikan banyak hal, sebenarnya kita ini sudah banyak kegiatan-kegiatan di MWC NU Labeng ini Pak HI, baik itu MWC-nya maupun di tingkat Banom dan lembaganya. Mungkin kalau dari ranting NU-nya ini tiap bulan, mungkin termasuk di Morkepe itu termasuk salah satu daripada ranting yang paling aktif dalam melaksanakan Lailatul Istimewa. Kalau tingkat MWC ini triwulan, juga lembaga dan Banom-Banomnya. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan Pak HI tadi itu untuk langkah ke depannya, ya, apa yang diinginkan oleh Pak HI untuk sinergi dengan kita keluarga besar NU Labeng, saya rasa mudah karena kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Artinya tinggal kita memupuk ke depannya bagaimana Pak HI sebagai anggota dewan yang berasal dari Kecamatan Labeng ini untuk terus dan sering datang untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh keluarga besar NU Labeng. Sangat mudah menurut saya, karena sudah berjalan. Karena mungkin saya mengambil istilah itu, tak kenal maka tak sayang, kan mungkin hal seperti itu akan terjadi di sini. Sehingga saya rasa kalau kita itu sudah sering komunikasi, sering kumpul, sering datang, sering berbincang, berdiskusi, saya kira Pak HI tidak repot-repot untuk menyampaikan. Wong sudah kenal, sudah sayang. Nah oleh karena itu, ini mohon maaf, ini tidak bicara politik Pak HI selanjutnya, tidak. Akan tetapi beliau sebagai anggota dewan dari Kecamatan Labeng ini supaya bisa dikenal dan dirasakan oleh masyarakat Labeng, khususnya keluarga besar NU Labeng sebagai salah satu maskot yang memang dipahami, organisasi yang bisa diketahui oleh masyarakat Labeng karena memang diisi oleh tokoh-tokoh kiai maupun yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ya juga saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi terkait dengan NU ini sebenarnya harus mandiri. Memang ini menjadi menjadi niatan daripada kita dari awal kita konferensi, memang inginnya seperti itu. Dan sudah banyak hal-hal yang kita coba bagaimana kita ini supaya mandiri dalam segala hal apapun yang dibutuhkan oleh NU ya. Sehingga kita kepengurusan ini kumpul, iuran dan sebagainya. Sampai sekarang pada akhirnya titik terdepannya sekarang ini kita serahkan ke Lazisnu untuk mengelola ekonomi NU secara kafah. Sehingga kita MWC tinggal bagaimana Lazisnu ini berjalan, dan kita MWC NU dan Banomnya nanti apabila memerlukan kegiatan-kegiatan ini dengan kesadaran NU Labeng sendiri, ini bisa nanti Lazisnu menjadi promotor untuk segala hal kegiatan. Yang tidak tahu mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kalau ini berjalan, saya rasa apa yang diharapkan oleh Pak Camat tadi insya Allah bisa tercapai. Akan tetapi ini kan masih jangka panjang, masih perlu waktu panjang untuk bisa merealisasikan itu. Yang jadi pertanyaan bagi kami, baik itu Pak Camat atau Pak HI, mungkin untuk masa-masa sekarang ini ya, untuk sinergitivitas ini, saya kira apa yang bisa
disinergikan dengan keluarga besar NU Labang, dengan Pak HI maupun Pak Camat, yang sekiranya ya kita bukan hanya sinergi, akan tapi sinergi itu bisa membuahkan yang bisa dijalankan oleh NU Labang. Itu apa ya? Mungkin salah satu yang disampaikan Pak Camat tadi, ya, misalnya BUMDes, ini apakah misalnya ada rekomendasi dari Pak Camat ke kepala desa? Ya, karena saya sendiri pernah mencoba Pak di Labang itu. Apakah bisa untuk hal seperti itu? Ini jawabannya masih mengambang. Ya mungkin barangkali ada power rekomendasi dari Pak Camat mungkin untuk menghidupkan NU di desa-desa bisa supaya bisa disisakan, dianggarkan sebagainya. Ya mungkin itu ya, ke Pak HI atau Pak Camat, apa sih yang bisa kita sinergikan untuk masa-masa sekarang, bukan yang sudah ada ini mau dibegini-beginikan, tapi yang sekiranya bisa kita jalankan bersama mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Intinya Sekretaris MWC tadi mengatakan bahwasanya kira-kira apa yang bisa kita sinergikan sehingga membuat NU di Kecamatan Labang itu mandiri secara operasional, seperti itu ya Bapak ya. Di antaranya seperti itu. Dan salah satunya yaitu Lazisnu yang digadang-gadang sekarang menjadi lumbung penggerak daripada NU Kecamatan Labang. Mungkin bisa ditanggapi kepada mungkin nanti bisa disambung dengan Ketua PC ISNU, mungkin punya program-program yang bisa disinergikan atau tentang beasiswa, mengingat beliau Ramuzawir merupakan dosen daripada Universitas Trunojoyo, mungkin bisa memfasilitasi Kecamatan Labang untuk mendapatkan MOU beasiswa dari UTM. Monggo kami persilakan. Terima kasih. Nyamanan nanti dong, kok langsung. Saya terima kasih Pak Sekretaris MWC NU Labang. Sebenarnya saya sudah menjalankan apa yang disampaikan oleh Ketua MWC NU tadi. Saya selalu memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program yang diadakan oleh baik MWC NU maupun oleh banom-banomnya. Spiritual, dan insya Allah juga ekonominya, katanya Bapak ini. Kalau kehadiran fisik memang selama ini saya kurang bisa datang. Tapi insya Allah kalau yang terakhir yang disampaikan oleh MWC NU, insya Allah berapapun nilainya pasti ada. Ya. Tapi yang sering berkomunikasi dengan saya selama ini hanya IPNU, IPPNU, Ansor, Banser. Yang lain belum. ISNU jangan hitung ya, karena saya di situ. Gitu. Insya Allah kalau untuk itu saya selalu memperhatikan semua kegiatan yang ada di Kecamatan Labang. Bahkan saya diajak-ajak untuk masuk di organisasi yang tingkat kabupaten, saya memang pernah mau. Saya diajak oleh Rahasani untuk menjadi pengurus Ansor kabupaten Aspora lah. Tapi untuk Labang saya nggak pernah nolak. Karena kalau saya ikut di Bangkalan, takut perhatian saya ke Labang kurang. Jadi seperti itu. Insya Allah saya akan mendukung semua program, semua kegiatan yang diadakan oleh MWC NU dan banom-banomnya. Dan kalau untuk program-program NU itu seharusnya yang jadi pemikirnya itu memang dari ISNU. Saya selalu dulu saat pertama pembentukan ISNU itu, mari kita membuat kajian-kajian apa yang bisa dilakukan NU untuk masyarakat Labang. Jadi mari kita teman-teman ISNU untuk
melakukan itu supaya kita nggak selalu ditagih apa yang dilakukan ISNU. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Menambah dari para penulis yang sudah menyampaikan, takok sangku ketua MB Cina doa laku sekali deh. Pertama kami mulai dari banyaknya aset negara yang bergentayangan, yang katanya dianggap bergentayangan. Kami pun tidak diam. Pernah kami menanyakan IKM juga kepada Bapak Bupati, kemudian menanyakan tentang tanian Suramadu, ini juga saya tanyakan, dan penyampaian beliau sama seperti Pak Camat. Bahkan beliau pernah bertanya, seandainya kami kontrak itu Pak Agrom, kira-kira masyarakat Labeng mau ndak ngontrak? Kalau ngontrak ndak mau Pak, tapi kalau gratis iyalah. Ini yang saya ketempuan katanya, karena beliau Bangkalan harus nyewa kepada pusat. Nah, itu yang bikin pertimbangan Kabupaten Bangkalan. Kemudian aset-aset yang lain pernah kami tanyakan langsung kepada BPWS, bahkan sebagian itu mempersilahkan untuk digunakan, tapi yang ditawarkan justru yang sudah hampir ambruk. Jadi buat apa kalau sudah hampir ambruk seperti itu yang meretol, suruh dipersilakan gunakan. Dulu waktu belum dibongkar Pak HI di jembatan Mortepe itu suruh pakai kegiatan organisasi, tapi sudah hampir ambruk semua. Untuk beasiswa, sebagaimana disampaikan oleh Pak Camat, kami pun selaku MBC juga mengupayakan itu, terutama melalui Kementerian Agama. Dan Alhamdulillah Kementerian Agama itu setiap tahun memang ada, tetapi penuh dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk IKM ini sebetulnya memang dipersiapkan untuk para pedagang yang masih di sekitar Suramadu yang kami tahu Pak. Tetapi ya mungkin karena itu milik pusat, kebijakan Bangkalan belum bisa menentukan. Kami pun menanyakan itu. Untuk perekonomian kami ini memang sedang menggalang perekonomian terutama melalui lembaga yang mengupayakan keuangan, dan mudah-mudahan lembaga ini bisa berjalan dengan lancar, yaitu ISNU. Terus terang dari anggota MWC sendiri ini memang ada donatur yang menjadi donatur setiap bulan. Mudah-mudahan itu terus berjalan dan bisa berhasil, dan insya Allah nanti NU Kecamatan Labang bisa berjalan dan mandiri di setiap kegiatan. Tetapi begitu juga kepada Muspika, Forkopimcam, kemudian Pak Dewan, mungkin ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan dengan kita. Kami pun tidak menutup hal itu. Mungkin hanya ini tambahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dari Pak Camat bisa menambah. Terima kasih. Sedikit menambahkan, mungkin apa yang bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan. Untuk kecamatan sendiri, penganggaran kita hanya di operasional kantor. Sedangkan untuk anggaran program semuanya ada di desa. Mungkin Pak HI juga tahu bagaimana kecamatan ini hanya operasional kantor anggarannya saat ini. Jadi untuk harapan kami, saran kami bahwa ranting NU yang ada di masing-masing desa itu berperan aktif kepada kepala desa, sehingga ada program-program atau kegiatan-kegiatan di desa yang bisa dimanfaatkan oleh ranting NU, seperti itu. Untuk menurut pemikiran kami sendiri, apabila itu sangat positif bagi desa, saya yakin Pak Kepala Desa juga tidak akan tidak akan ragu untuk menyanggupi seperti itu. Untuk NU sendiri memang alhamdulillah kemarin
sudah ada hasil dari Lasisnu juga bisa mensupport acaranya pelantikan IPNU dan IPPNU, dan mudah-mudahan memang tidak bisa secepat nggak bisa cepat memang, tapi untuk menuju mandiri insya Allah pasti ada jalan, dan ketika kita ini mau dan serius insya Allah MWCNU Kecamatan Labeng harapannya bisa mandiri. Terima kasih. Siswa bisa disinggung. Oh ya, terima kasih. Sahabat-sahabat, sebenarnya ketika kita berbicara tentang undang-undang desa, itu banyak hal yang bisa kita raih. Kalau tadi menyinggung tentang pemberdayaan ekonomi dan juga pendidikan, itu sebenarnya bisa kita raih dari dana desa tersebut atau dari pemerintahan yang paling kecil, yaitu pemerintahan desa. Mohon izin Pak Camat, kalau tadi Pak Camat menyampaikan khawatir ada kecemburuan, tapi di sini kami sebenarnya lebih khawatir apakah komitmen pemangku kebijakan di desa itu mau. Hanya seperti itu aja ya. Padahal secara regulasi itu diperbolehkan. Misalkan memberikan beasiswa, ya tidak harus dapat semua. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dimusdeskan terlebih dahulu. Itu kalau beasiswa yang dari desa. Cuman yang saya ketahui, karena saya juga mengurus beasiswa yang di STAIS. Jadi di UTM walaupun saya di sana saya nggak paham, di STAIS itu beasiswa Pemkab cuma dapat 2. Jadi apa yang disampaikan Pak Camat tadi sangat-sangat terbatas. Ya memang iya, STAIS kebetulan hanya dapat 2 anak yang memang secara ekonomi itu sangat-sangat kurang ya, dan itu santri dalam TV memang yang diutamakan. Terus selain dari beasiswa Pemkab, sebenarnya di STAIS itu ada dari LAS Sidogiri, Lembaga Amil Zakat Sidogiri, dapat 20. Nah, ini mungkin saya sampaikan untuk siapa? Untuk supaya apa? Biar Ketua Lasisnu Labengnya semangat gitu untuk Abid lo apanti sareng ajunan gak ya? Kerong selama pandemi. Ya biasanya ketemu sama beliau ketika PKPNU gitu. Ya. Itu dapat 20, dan juga memang ada skala prioritas juga terkait perekonomian ataupun yang lain. Nah, selanjutnya untuk pemberdayaan ekonomi juga bisa sebenarnya BUMDes dikelola oleh pihak-pihak tertentu atau di pihak ketiga kan. Lagi-lagi berbicara komitmen pemangku kebijakan yang ada di desa mau apa enggak seperti itu. Nah, ini ya PR kita bersama, bagaimana bisa mencari formulasi yang tepat, bagaimana merayu ataupun membujuk pemangku kebijakan yang ada di desa itu. Karena kalau kita melihat di desa-desa yang ada di Jawa, mohon izin, itu melihat rancangan anggarannya itu bahkan ada pengadaan seragam muslimat. Nah, itu diambilkan dari dana pengadaan seragam banser. Itu ada sebenarnya, saya dapat dari kawan-kawan yang ada di kota-kota lain itu, dan itu diperbolehkan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Khair. Terkait lain-lain mungkin masih ada. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang kurang dari tadi, dari perwakilan Fatayat dengan Muslimat. Mungkin ada masukan-masukan atau tips-tips, mengingat Fatayat ini pernah mengadakan pelatihan, kalau nggak salah pelatihan Kebarang badan. Mungkin bisa dikasih triknya gimana, dan mungkin banam-banam yang lain nantinya bisa diundang juga nih. Waktu dan tempat kami. Sebelumnya saya mohon maaf kepada MWCNU karena Fatayat jarang sekali, bahkan tidak pernah bersinergi dengan MWCNU, mengingat kegiatannya itu memang putri semua, perempuan semua. Jadi ketika seandainya ada dari unsur putra, jadi kami takutnya ada fitnah semacam itu. Mohon maaf Pak Yai. Alhamdulillah untuk Fatayat Bapak, kami mengadakan seminar dan juga pelatihan, dan ini dari UNER, ITS, dan kemudian kami ini mendapatkan pelatihan hantaran, hias hantaran pengantin
itu nanti pada tanggal 16-17 itu dari Jawa Timur. Alhamdulillah kuotanya sebenarnya banyak sekali untuk pelatihan ini, akan tetapi sudah kami share ke IPNU sampun, IPPNU sampun, akan tetapi tidak ada jemput bola semacam itu. Dan alhamdulillah juga kami juga dapat beasiswa sebenarnya 20 kuota untuk S1 PGSD. Akan tetapi kembali lagi tidak ada respon yang baik. Akhirnya kami hanya mendapatkan 9 orang beasiswa S1 PGSD seperti itu. Dan tempo hari yang dari ITS juga meminta undangan untuk ke Pak Camat dan juga Bapak Kepala Desa, tapi sayang sekali mungkin Bapak lagi berhalangan. Jadi yang datang pada waktu itu hanya Kepala Desa saja. Nah, untuk itu saya kembali lagi saya mohon maaf karena ini kami adalah dari Fatayat, jadi kebanyakan adalah putri semacam itu. Untuk hal itu yang kemarin mengingat Fatayat ini memang ibu-ibu dan rata-rata ibu-ibunya adalah ibu-ibu produktif, di mana kami juga selain berkarir juga jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya, tapi kami memiliki usaha. Banyak dari ibu-ibu itu yang memiliki usaha dan alhamdulillah terjaring 80 orang kemarin semua membuat NIB, nomor induk berusaha. Akan tetapi kami tidak memiliki lapak, Bapak. Nah, akan lebih baik lagi jika kami dari Fatayat dan juga dari Muslimat jika dikasih lapak. Dan alhamdulillah tempo hari kami bertemu dengan Ibu Zainab. Nah, di situ katanya kami harus memberikan laporan kepada kepala desa dan juga Bapak Camat semacam itu, baru kami akan diberikan lapak semacam itu. Dan satu lagi persyaratannya adalah harus ber-PIRT. Nah, itu lagi kelemahan kami. Kami sudah memiliki nomor induk berusaha, akan tetapi produk-produk dari ibu-ibu Fatayat dan juga ibu-ibu Muslimat ini belum ber-PIRT seperti itu. Mungkin dari Bapak Camat ataupun dari Kepala Desa ada yang dapat memfasilitasi untuk pembuatan PIRT ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Dan mungkin jika ada dari MWCNU dan banom-banom yang lain yang memiliki usaha juga bisa dijadikan satu lapak untuk MWCNU Labang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mempunyai satu lapak dalam wadah MWCNU yang mana nanti kita menjual kalender NU atau apalah, sehingga itu menjadikan NU di Kecamatan Labang mandiri, tidak usah proposal sana proposal sini semacam itu ya mungkin ya. Mungkin bisa ditanggapi sekaligus closing statement daripada Ketua MWC Pak HI Rasawi atau Bapak Camat. Monggo dipersilakan. Terima kasih Bu Mei pertanyaannya. Yang pertama saya mohon maaf kemarin ketika ada kegiatan pelatihan. Kebetulan saya di rumah sakit Bu, nemani istri saya persalinan. Kebetulan kemarin memang operasi istri saya, jadi nggak sempat hadir. Kemudian untuk lapak, memang selama ini termasuk kemarin produk-produk yang terjual di IKM itu banyak ada sedikit tapi yang difasilitasi di IKM itu karena produk-produk kita banyak yang belum ada PIRT-nya. Kemarin saya memfasilitasi dari beberapa desa Pangpong. Jadi mungkin kalau memang Fatayat ada ini nanti kami komunikasikan. Nanti kami antar langsung ke Kepala Dinas Perindustrian biar komunikasi langsung dengan Dinas Perindustrian. Monggo nanti kami fasilitasi untuk pengurusan PIRT-nya. Kemudian untuk lapak memang UMKM kendalanya memang di pemasaran. Memang kendalanya selama ini memang di pemasaran. Mungkin strateginya yang paling bisa cepat mungkin kita bisa buka di online, penjualan online. Jadi kemarin ada beberapa pedagang di Desa Pangpong itu menjadi satu buka di Shopee. Jadi
Jadi penjualannya juga melalui online, tidak apa ya, apalagi di masa pandemi gini orang juga sulit untuk keluar. Jadi penjualannya yang lebih efektif dan cepat itu secara online. Mungkin itu mungkin Ada tanggapan? Iya, kemarin itu kami memang ketika dikasih pelatihan dari ITS maupun dari UNER, itu sekaligus kami memang dibuatkan lapak, baik itu di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Tapi ketika kami online kan, itu kebanyakan apakah sudah ber-PPOM, apakah sudah ada PIRT, seperti itu Bapak. Dan Alhamdulillah juga kami sudah ada beberapa yang kami kirim untuk ada PIRT-nya, akan tetapi yang dari pihak Dinkes ya Bapak ya, Dinas Kesehatan, untuk sama Dinas BPOM-nya di kesehatan, PIRT, di Dinas Perindustrian. Nggih, Ya. sama Dinkes kalau nggak salah Ya, kemarin. ya, itu tim itu. Itu mengatakan kalau dari kami itu memang lambat seperti itu. Lebih baik lagi kalau seandainya dikumpulkan jadi satu yang memiliki usaha dan diundang seperti itu, didatangkan. Nah, lagi-lagi kami terhambat terkait dengan dana. Mungkin di sini Bapak DPR kami bisa memfasilitasi seperti itu. Nah, itu Bapak kendalanya. Jadi tempat di kami, jadi semuanya bersatu, para pelaku usaha itu dijadikan satu. Nah, nanti kita datangkan. Itu kan sebelum pengurusan PIRT itu kami harus dikasih BIMTEK terlebih dahulu. Betul, Terkait seperti apa pengolahan pakan yang baik dan halal seperti itu. Betul. Nah, untuk dana itunya Bapak kami yang tidak punya. Jadi mungkin dari DPR kami ini Bapak HI bisa memfasilitasi. Jadi semua pelaku usaha MWC, NU dan Banam-Banam NU yang lain bisa mengikuti BIMTEK tersebut. Terima kasih. Dari saya pribadi, tapi nanti saya bisa programkan, tapi di 2023 masih lama. Kalau pribadi bisa, cuman terbatas. Di program aja, saya ingin tahu seperti apa acaranya itu seperti apa. Kalau masalah izin-izin itu mungkin saya bisa fasilitasi ke dinas-dinas itu. Mungkin itu ya. Saya siap untuk memfasilitasi itu. Begini Bapak, kami itu nanti kalau sudah PIRT sudah melakukan BIMTEK, kami kan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat. Nah nanti dari Dinas Kesehatan itu nanti survei ke tempat-tempat pelaku usaha tersebut. Nah ketika di survei itu sudah memenuhi standar, baru dikeluarkanlah PIRT seperti itu. Jadi itu syarat untuk mendapatkan PIRT itu harus melakukan BIMTEK seperti itu. Gini, kalau itu berarti harus dilaksanakan secara resmi ya. Kalau dilakukan secara resmi itu kan nanti ada narasumbernya segala macam. Dan narasumbernya itu pasti ada, itu harus pakai program karena itu dananya nggak kecil. Mungkin saya bisa programkan tapi 2003 sekali lagi ya yang dibutuhkan. Baik, gitu. berarti Ya. saya harus bersinergi juga dengan Siap. MBCNU-nya. Siap. Ya, Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Satu pintu NU Kecamatan Labang berdaya mandiri gitu Pak. Ya memang Pak, memang PIRT ini gampang-gampang mudah. Kenapa kok? Oh gampang sulit. Gampang sudah. Karena kenapa? Kemarin juga di Pangpong itu ada 3 produk Pak yang mengajukan PIRT. Itu justru yang pertama itu sampai sekarang belum mendapatkan PIRT lah. Antara lain kendalanya itu bagaimana sih cara mendorongnya sehingga PIRT itu keluar dengan mudahnya Pak. Seperti itu Pak. Untuk pertanyaan itu Fataya tadi berarti untuk program 2023 seperti itu Pak ya. Mungkin dari panelis yang lain menanggapi sekaligus closing statement dan nantinya akan disusul oleh pemberian. Closing statement saya kembalikan kepada acara inti launching podcast, yaitu harapan-harapan. Kami dari PJ ISNU Bangkalan mengucapkan selamat atas launchingnya dan juga
harapan kami semoga bisa menampilkan konten-konten yang baik, konten-konten yang religi, dan konten-konten yang bermanfaat bagi umat. Itu aja, mungkin sekali lagi selamat dan sukses, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Sebelum kami membacakan poin-poin hasil daripada sarasehan pada sore hari ini, kami persilakan kepada perwakilan atau ketua Lazisnu untuk menyampaikan sindramatanya. Terima kasih. Langsung kami bacakan hasil-hasil daripada sarasehan sore ini, yaitu yang pertama, perlunya dilanjutkan pertemuan keluarga besar NU Kecamatan Labang minimal 1 bulan sekali, yaitu MWC dan banom-banom NU yang ada di Kecamatan Labang. Yang kedua yaitu hasilnya IKM menjadi shuttle yang nantinya untuk lebih lanjut bisa dikoordinasikan lebih lanjut dengan Forkopimka Kecamatan Labang ke depannya. Yang ketiga yaitu MWCNU Forkopimka siap memfasilitasi beasiswa baik itu ke universitas ataupun ke desa. Yang keempat yaitu Forkopimka siap memfasilitasi sinergitas ranting NU dan desa. Yang terakhir yaitu untuk fasilitasi PIRT Forkopimka dan DPRD Dapil Labang Kamal Trakeh itu siap juga untuk mengumpulkan UMKM tahun ini ataupun tahun 2023. Mungkin itu hasil atau output dari sarasehan pada sore hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami hanyalah manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.